Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini kita akan memulai materi kita, yaitu di pelajaran TAI atau pelajaran pendidikan agama Islam, yang mana kita sekarang sudah sampai di bab tajwid. Yang di bab tajwid ini kita dimulai dengan yang namanya ahkamut tanwin wa nunis sakinah. Intinya kita akan belajar hukum nun mati dan tanwin. Ya, langsung saja kita lihat di pembahasan kita kali ini, yaitu di hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin ini ada 6 ya. Jadi kalau kita bahas dari beberapa pendapat ulama, itu ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, dan kali ini kita akan membahas ada 6. Kenapa ada 6? Ya, karena memang pembagiannya yang satu ini jarang dijelaskan oleh para guru dan juga di dalam kitab-kitab. Yang pertama itu adalah huruf idhar. Idhar sendiri artinya jelas. Jadi bunyi nun mati itu nunnya jelas. Kalau di bahasa Indonesia kan nun itu adalah bunyi N. Nah, nun itu akhirannya kan huruf N. Jadi huruf N-nya itu tampak dengan jelas. Kalau kita membunyikannya bertemu dengan huruf idhar. Jadi di sini hukum nun mati bertemu dengan huruf hamzah, he, ain, ghain, ha, kho ini akan dibaca jelas N-nya atau nunnya. Seperti contoh man amana, min khair, itu nunnya dibaca jelas. Yang kedua ini adalah huruf idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah sendiri itu adalah hukum nun mati yang bertemu dengan ya, nun, mim, waw. Yang mana idgham itu artinya adalah masuk, bi gunnah itu dengan dengung. Jadi idgham bi gunnah ini adalah nun mati yang bunyi N-nya itu masuk ke huruf idghamnya, yaitu masuk dengan didengungkan alias panjang. Akhirnya kita bunyinya seperti contoh miyaumin. Jadi bunyi nun di sini atau bunyi N di sini hilang alias masuk ke huruf berikutnya, yaitu huruf idgham bi gunnah. Contoh lagi mim, mimmain, maka bunyi nunnya hilang masuk ke bunyi mimnya, huruf mim, masuk ke huruf mimnya. Yang nomor 3 yaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ini artinya idgham itu masuk, bila gunnah itu tanpa dengung. Yang hurufnya cuma ada 2, yaitu lam, ro. Jadi kalau ada nun mati, bunyi N-nya itu akan dihilangkan masuk ke huruf lam atau ke huruf ro tanpa didengungkan alias tidak panjang. Contohnya mirrabbihim, mirrabbihim atau milladunhu. Nah, ini penjelasannya. Berikutnya yaitu huruf iqlab. Iqlab di sini hurufnya cuma 1, yaitu b. Jadi anak-anak kalau bertemu nun mati bertemu dengan b, itu bunyinya, mungkin anak-anak perlu perhatikan ya, dari bunyi nun mati bertemu dengan b ini sama dengan hukum mim mati bertemu b. Bunyinya itu yaitu nunnya, pertama nunnya itu dirubah menjadi bunyi mim, tapi yang kedua itu disamarkan. Jadi karena disamarkan, biasanya nun mati bertemu dengan ba itu tidak, bibirnya tidak rapat, tidak ditutup rapat-rapat, dan tidak dibuka lebar-lebar. Intinya ada ruang renggang sedikit. Jadi bunyi nun bertemu dengan ba itu seperti contoh seperti ini. Min ba'di, min ba'di. Itu kalau yang nun mati. Kalau mim biasanya wahu barizun. Jadi ada sedikit rongga, ada sekitar satu kertas lah. Ini ada dibuka sedikit sekitar satu kertas. Itu menurut para ulama, bukan ditutup. Kalau ditutup nanti berubah menjadi bunyinya idgham bi gunnah. Kalau dibuka nanti dia malah menjadi idhar. Seperti itu menurut para ulama. Berikutnya itu ada huruf ikhfa. Huruf ikhfa ini lumayan banyak, ada sekitar 15 huruf. Yang mana kalau kita kumpulkan di dalam nazam sifda sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fitu qanda zalima. Ikhfa itu artinya samar. Jadi bunyi nun mati itu disamarkan dengan huruf berikutnya. Contoh, kalau kita misalkan nun mati temu huruf shin, min syarri, bertemu dengan huruf shad, min shadrin, bertemu dengan ta, min tahti. Nah, seperti itu. Yang keenam itu adalah idhar mutlak. Idhar mutlak ini sebenarnya huruf idgham bi gunnah, tetapi huruf idgham bi gunnah itu yang bersambung dalam satu kalimat. Jadi kalau ada nun mati bertemu dengan waw atau nun mati bertemu dengan ya, tapi bersambung dalam satu kalimat, maka dikatakan idhar mutlak. Seperti contohnya
sinwanun, atau contohnya fid dunya. Ad-dunyanya itu satu kalimat. Dan seperti itu mungkin penjelasan dari saya. Dan perlu dicatat buat anak-anak, kalau hukum nun mati dari atas sampai bawah itu semuanya panjang. 2 harokat atau 1 alif untuk selain idhar dan idgham bila gunnah. Itu berlaku untuk semuanya kecuali idhar dan idgham bila gunnah yang pendek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.